Wa qala al-yahudu Uzairun Allah. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair itu adalah anak. Kenapa orang Yahudi yakin bahwa Uzair adalah Allah? Karena Uzair ini sakit selama 300 tahun. Dan dia sembuh katanya. Nah, sembuh sehat kembali. Jadi katanya bisa seperti itu karena Allah banyak orang. Maka menurut dia anak Tuhan itu selesai ucapannya jaga dia akan sebagai hadis atau sebagai Tuhan. Nah itulah si Yahudi. Dia Yahudi dia percaya pada Uzair. Nah kemudian si apa lagi Kristen. Yesus. Kalau Kristen ini konsep Tuhannya ini awalnya Tuhannya Isa. Ya, Yahweh. Kalau misalnya Yahweh itu Yahweh, Yahweh ya dia. Awalnya itu Yahudi tak? Awalnya karena Kristen itu Nasrani itu adalah satu sekte dari sekte yang Yahudi. Nah, jadi asalnya dari Yahudi. Makanya kitab orang Nasrani itu dua. Ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Taurat tadi disebut Perjanjian Lama. Injil disebut Perjanjian Baru. Jadi kesimpulan apanya juga Tuhannya. Wa qala Nasara Isa Nubuwah. Berkata orang-orang Nasrani itu Nabi Isa itu adalah anak Allah. Nah, itu yang Nasrani. Terus dalam Islam bagaimana konsep Tuhannya? Konsepnya disebut dengan tauhid anak. Tauhid apa? Mengesahkan Allah. Jadi masih kuat? Masih kuat. Belum ada? Belum. Terus istirahat dulu sebentar, Pak. Ya, minum dulu. Sambil bertanya harus kita tuntaskan tuh ya. Balik, matikan. Stopnya. Kita masuk kiri ya. Kiri ya. Masuk kiri. Itu boleh. Fadilnya boleh. Masya Allah. Ya Allah. Bunda. Nah, kita masukin pertandingan kitabnya. Nah, kalau kitabnya orang Hindu tadi itu 3 ya. Yajurveda, Samaveda. Ada lagi apa nih? Karwaveda. Weda itu maksudnya beda, ya. V-nya itu baca Weda. Selalu. Beda ya. Nah, Weda ini isinya apa? Isinya adalah nyanyian, pujian-pujian, dan isinya juga tentang hukum karma. Nah, ini kadang-kadang banyak orang Islam yang memakai istilah hukum karma. Hukum karma itu adanya di agama Hindu dan agama Buddha. Nah ini kita suci mereka sampai sekarang masih ada bahasa Sanskerta. Kemudian barulah kita masuk agama Buddha ya. Buddha kita sucinya itu namanya Tripitaka. Tiga atau hikmah ya. Nah, 3 Tripitaka itu ada namanya lupa nama dasarnya. Sebenarnya jelas 3 Tripitaka ini semuanya itu mengajarkan tentang budi pekerti. Kemudian sampai mengajarkan budi pekerti, dia mengajarkan tentang kehidupan pribadi yang disebut dengan reinkarnasi. Reinkarnasi kehidupan.
Jadi orang yang berdosa di dunia ini setelah dia mati akan kembali ke bumi ini sesuai dengan karmanya. Kalau dia seperti hidupnya itu berbuat jelek, dia akan bangkit dalam keadaan itu. Nah, hampir sama juga karena agama Buddha adalah kelanjutan dari agama Hindu. Jadi nama-nama dewanya hampir sama. Dan kemudian hukumnya juga hampir sama. Jadi kalau hukum karma dikenal di dalam kita Weda, di dalam kita kaitkan Sutra Pitaka. Sutta. Sutra. Nah, Sutta Pitaka. Jadi di dalam Pitaka ini diantaranya namanya Sutta Pitaka. Nah, terus yang Yahudi ya. Yahudi, kita ketiga yang dipakai sekarang itu Talmud ya. Talmud. Sebetulnya yang dibawa oleh Musa itu dulu Bali. tahu. Bali. Tapi sudah mereka tinggalkan. Ini baterainya. Kalau Injil mereka kayak kitab Taurat ini yang disebut dengan perjanjian lama di antaranya kitab Nabi Sulaiman itu kitab Zabur. Sekarang kitab Zabur itu namanya Mazmur. Nah, yang selalu menjadi perdebatan dari kitab ini kita Talmud dengan kitab Taurat ini yang paling memalukan itu kalau saya sebut Ustaz bacanya ini apa? Ya, porno kan? Cinta. Di dalam itu. Kisah-kisah cintanya itu sangat vulgar. Nah, jadi itulah yang menyebabkan orang-orang para muslim mengadopsi mereka. Kidung itu termasuk Oh, aku masuk ke rumah aku ya. Nah, itu ujian pengantin laki-laki. Banyak kita kita hidup juga kita tentang cerita kisah bilang itu kejadian ya. Ya. Nah, tahu kita baca. Kita sendiri aja bacanya mengeleng-eleng kepala. Ini namanya kita lucu aja. luar biasa. Luar biasa. Kalau kita lucu. Kalau ada yang tahu kita juga akan tahu. Ada. Saya kira kita ada berapa menit. Ya, Bapak ya bisa. Yang menjadi pertanyaan kita kok sampai akhirat seperti ini pemikiran tidak suci. Kok bisa? Aneh. Tak porno. Wow, gitu. Nah, gitu. Kalau di Jerman sekarang kan bikin gambar itu dari yang dia apa? Yang gambar itu dibikin karikatur gambarnya, kartunnya itu dibikin. Wah, salah dari seluruh dunia. Kan kami tidak ada apa yang sebenarnya sulit tidak melukiskan. Gambarnya tidak satu karyanya, bacanya tidak satu karya. Nah ini. Terus apa lagi? Kristen ya. Nah, kitab sucinya itu sedikit dari kitab perjanjian lama, Taurat. Kitab perjanjian lama yang paling banyak itu adalah kitab perjanjian baru. Perjanjian baru tadi yang paling banyak lagi adalah kitab surat Paulus. Nah, itu yang paling banyak. Surat Paulus. Jadi kita Matius, Markus, Yohanes, Lukas, Lukas, iya. Bukan Injil ya. Itu yang tiga itu Injil. Tapi jangan dipakai. Kenapa? Karena dalam kitab Injil kita ini mengharapkan yang kita bisa membaca Al-Quran dan mewajibkan bersunat, membolehkan poligami dalam kitab yang empat itu. Matius, Lukas, Yesus, Matius, Markus, Lukas, itu semuanya maksudnya. Dan wajib pakai jilbab dan tidak Injil ini. Ya, boleh kita buka satu. Ya, ayo kita jilbab satu. Pasal setipan orang menggunakan ya. Juga ada saya tandain, ada saya kasih stabilo tentang wajib memakai jilbab menurut Injil. Ingat itu ya. Di kitab.
Kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan ayat 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan ayat 1 Korintus 1 Romawi ya. Dia ada 2 Romawi nanti itu. 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Apa katanya? Ketemu? Coba datang satu lagi. Tentang wajib penyembah. Saya dulu. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambut. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menundungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Ya. Jadi dalam ayat ini katakan kalau perempuan tidak mau menundukkan kepalanya, cukur rambutnya itu sampai botak. Ya. Kalau dia tidak mau menundukkan kepalanya, cukur kepalanya sampai botak. Kenapa? Botak tetapnya lebih baik daripada besok rambutnya utuh dimasukkan ke dalam neraka. Berarti boleh botak dulu ya? Kalau botak boleh. Wanita. Iya. Coba lihat di kalangan agama Hindu mengamalkan itu. Yang panditanya itu, yang perempuan, memang cukur rambutnya, polos. Cukur dia, dia tidak pakai itu. Jadi kalau ada orang Islam, nggak pakai itu apa-apa, cukur aja sebenarnya rambutnya. Kira kontes itu apa-apa. Ya kan? Tapi kalau begitu aja, tutup apa? Kita sekarang pun botak, tutup juga. Iya. Itu kalau Islam. Terus kalau Islam, kita itulah Al-Quran yang terdiri dari 100. Siapa yang apa? Al-Quran 30. Ada yang apa? Kalau tidak hafal Al-Quran 30 juz, hafal saja nama-nama surat 114. Ada yang apa? Nama-nama surat. Yang paling mudah dinyanyikan. Dari SD dulu. Yusuf su'arwa'u Ibrahim Al-Hijrun Nahdul Isra'an Kahfu Maryam Doha Al-Anbiya'ul Hajju Al-Mu'minun An-Nur. Surah An-Nur, surah yang ke-24. Terus sampai 125. Saya dulu menghafalnya dari tengah, dari surat Al-Insan, surat Hijrun. Al-Insanu Mursa'atun Nadarun Nazi'at Abasha'at Ta'tulir Yamfitar Mutafifin terjadilah isi kitab-kitab sebelumnya dan meluruskan kitab-kitab yang sebelumnya. Itulah inti dari perbandingan. Oke, kita sambung minggu depan ya. Sudah selesai. Membawanya cepat. Yang baik. Membawanya dikenal ya. Ini membawanya tidak dikenal mas. Tidak dikenal. Hanya nenek moyang tidak ada catatan. Dia tidak dikenal. Siapa pembawanya? Hanya muncul dalam percaya. Kalau udah, saya namanya Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama ini siapa? Dia adalah pangeran, raja yang keluar dari istana dan dia ingin hidup bersama dengan raja. Sehingga ajarannya ini